Dina dan teman-temannya adalah anak yang penuh dengan ambisius. Mereka semua selalu belajar dan belajar. Sekolah Po ini dikenal dengan budaya akademik yang sangat kompetitif. Hal inilah yang membuat Dina dan teman-temannya terlihat ambisius karena sebuah tekanan besar untuk jadi yang terbaik. Sekolah ini memang dipenuhi oleh anak-anak hebat. Setiap hari mereka itu selalu fokus pada buku-buku pelajaran. Saya tak perlu repot-repot menjelaskan materi panjang lebar karena mereka paham dengan sendirinya. Ada satu hal yang saya takuti, persaingan di sekolah ini sangat kuat sehingga banyak siswa yang merasa iri satu sama lain. Bahkan anak-anak ini tak mau mengalah dan selalu ingin merasa unggul dari yang lain. Aku selalu merasa terancam karena kamu, Nadia. Tapi aku gak akan tinggal diam. Aku akan lebih giat untuk belajar lagi. Nadia, mari bersaing secara sehat dan penuh semangat. Aku yakin aku akan bisa berada di posisi pertama dan aku akan menyingkirkan namamu itu. Dina, ayo fokus pada buku kamu. Jangan lirik Nadia terus. Dia sedang fokus belajar. Anak-anakku, silakan lanjutkan belajar ya. Bapak ke ruang guru sebentar. Setelah itu Bapak akan datang ke sini lagi. Aku adalah anak yang paling pintar di kelasku, tapi hanya ada satu temanku yang selalu menghalangi jalanku ini. Nadia, sainganku paling berat. Dia selalu ada di peringkat pertama. Aku nggak akan ngebiarin ini. Aku harus menjadi juara pertama. Karena dengan itu ayah sama ibu pasti bangga. Dan aku akan mendapatkan pengakuan dari semua ini. Dina, ayah kamu udah nunggu di ruang tamu. Katanya ada yang mau ayah kamu sampaikan. Masalah apa lagi, Bu? Pasti soal akademik aku kan? Aku bosen banget, Bu, dengar ocehan ayah. Aku juga lagi berusaha kok. Jangan ngomong gitu. Sekarang ayo kita ke ruang tamu. Ayah udah nunggu. Tapi aku lagi belajar, Bu. Aku harus lebih pintar dari dia. Dina, kamu harus dengerin apa kata ibu. Ayo keluar sekarang. Kamu ini udah belajar berjam-jam, tapi tetap aja gak ada perubahan. Kita lihat aja nanti siapa yang akan lebih unggul atas pencapaian ini. Dina, ayah membelikan kamu buku lagi. Kali ini kamu harus menjadi juara dengan posisi yang paling atas. Aku udah berusaha, ayah. Tapi aku tetap kalah oleh salah satu teman aku. Dia lebih pintar daripada aku. Kamu harus bisa menyingkirkan dia. Dan begitu posisi tempat dia berada akan menjadi milik kamu. Kamu baca aja buku itu dan selalu bawa kapanpun dan dimanapun kamu berada. Jangan pernah lewatkan untuk membaca buku. Kamu paham kan? Aku merasa ada tekanan yang begitu besar dari kedua orang tua aku. Mereka benar-benar menuntut aku untuk menjadi sempurna dengan nilai yang begitu tinggi. Ibu sama ayah tenang aja. Aku pasti bisa menjadi siswa yang berprestasi. Aku akan terus belajar, dan belajar. Pokoknya jangan khawatir. Ayah bangga sama kamu, Dina. Kamu selalu ambisi ketika ayah suruh. Kalau sampai ayah tahu nilai akademik kamu turun, ayah akan marah sekali. Sekarang kamu kembali ke kamar ya. Belajar lagi. Ini belum waktunya tidur. Sana ke kamar. Kalau gitu aku masuk ke kamar dulu. Aku akan baca buku ini dengan serius. Semoga dengan buku itu Dina bisa mendapatkan juara kelas dengan posisi paling atas, yaitu juara 1. Iya ya. Semoga aja Dina berhasil. Nadia selalu menjadi juara kelas. Kalau aku lihat-lihat, dia nggak terlalu terlihat berusaha dengan keras, kayak santai gitu. Tapi aku yang setiap hari menghabiskan waktu berjam-jam tetap gini aja. Nadia, kamu keren banget sih. Dari pertama masuk sekolah ini selalu mendapatkan juara pertama. Sumpah, aku juga pengen kayak gitu. Makasih ya, tapi aku gak merasa sepintar itu kalau bukan karena buku yang aku baca. Tapi sumpah, kamu itu pintarnya terlalu berlebihan. Sampai-sampai kita semua yang ada di kelas ini gak pernah kebagian jawab soal. Makasih ya, lain kali aku bakal kasih kalian kesempatan. Hehehe. Kalian ini bisa diem gak sih? Kalian gak lihat apa aku lagi belajar? Suara kalian bikin aku gak fokus tahu. Kalem dong. Kita kan cuma ngobrol sama otak monster, alias Nadia, si anak pintar dan baik hati. Hahaha, anak pintar. Di kelas ini yang paling pintar itu aku, bukan dia. Udah, kita semua pintar kok. Cuma ya beda dengan kecepatan tangkapan otak kita. Kalau emang kamu merasa paling pintar di kelas ini, kenapa kamu gak bisa kayak Nadia? Atau gini deh, kenapa kamu gak bisa geser posisi Nadia?
Di mataku, Nadia bukan hanya seorang teman kelas yang baik, tetapi penghalang utama bagi ambisiku untuk mencapai peringkat pertama. Kenapa cuma diem aja? Nggak bisa jawab ya? Makanya nggak usah mimpi. Yang paling pintar di kelas ini cuma Nadia. Teman-teman, gak boleh ngomong gitu. Kita sama-sama pintar kok. Udah ya, jangan saling ejek gitu. Aduh, Dina pasti marah karena ini. Udahlah, tenang aja, jangan panik kayak gitu. Nanti juga nggak akan marah lagi dia. Iya, jangan panik gitu. Lebih baik kamu lanjut belajar aja. Kenapa aku malah mempermalukan diri aku sendiri sih? Tapi itu emang kenyataannya. Akulah yang paling pintar. Tapi kenapa tadi itu aku nggak bisa jawab pertanyaan singkat itu? Benar kata ayah, aku harus bisa menyingkirkan Nadia. Karena kalau Nadia nggak ada di kelas ini lagi, sudah jelas nggak ada lagi yang akan menghalangi jalanku untuk menuju posisi puncak. Aku harus merencanakan sesuatu yang lebih gelap dan yang nggak terbayangkan oleh orang-orang. Hahaha. Dina, aku meminta maaf ya soal tadi. Aku nggak tahu mereka berdua bakal ngomong gitu sama kamu. Nggak apa-apa kok. Kenapa malah kamu yang minta maaf? Kamu kan nggak ada salah apa-apa, Nadia. Tapi tetap aja mereka berdua bandingin kita. Itu yang bikin aku ngerasa bersalah. Jangan merasa bersalah gitu. Lagian aku juga udah salah sih ngomong kayak gitu. Hehehe. Yang kamu ngomongin itu bener kok. Kita semua sama-sama pintar. Cuma ya beda aja. Oh iya, kita ke kelas aja yuk. Soalnya hari ini ada pembagian hasil ulangan sama hasil tes. Kita harus lihat nilai-nilai kita. Nadia, permainan akan segera dimulai. Kamu tunggu ya. Hari menyenangkan itu akan segera tiba. Hahaha. Anak-anak, di depan kalian sudah ada nilai hasil tes dan juga ulangan kalian 1 bulan yang lalu. Bapak baru sempat memberitahu kalian. Silakan dilihat nilai yang kalian dapatkan. OMG, ini sih persaingan ketat ya. Dina sama Nadia cuma beda 5 poin aja. Nadia, kamu makan apa sih? Kok bisa dapat 100? Dina, Nadia, kalian berdua kenapa hebat banget sih? Padahal soal yang ada di tes sama ulangan harian ini susah banget loh. Sudah, kalian semua bisa mencontoh Dina dan juga Nadia. Mereka berdua ini memang yang terbaik. Terima kasih teman-teman semuanya. Kalian selalu memuji aku. Dengan begitu, aku akan lebih giat lagi dalam belajar. Terima kasih juga. Semoga kalian bisa kayak aku sama Nadia ya. Semangat! Ternyata aku belum mampu untuk mengalahkan Nadia dalam ujian dan tes. Aku harus cepat-cepat menyingkirkan Nadia. Hari ini juga aku akan melakukan rencana gelap itu. Setelah ini kita akan mempelajari materi baru untuk ujian yang akan datang. Tetap semangat dan jangan menyerah. Silakan kalian buka buku paketnya. Pelajari materi baru yang ada di halaman 10. Silakan dibuka. Ini adalah jalan satu-satunya untuk menyingkirkan kamu, Nadia. Dengan begini, aku akan berada di posisi teratas di kelas kita. Dina, kenapa kamu ngelakuin ini sama aku? Apa salah aku? Oh, sakit. Hahaha, aku ngelakuin ini demi diri aku sendiri. Kamu itu selalu jadi penghalang buat aku. Karena ada kamu, aku jadi susah buat berada di posisi pertama. Dan karena ini juga, aku selalu merasa tertekan karena orang tua aku. Tapi kita berdua bisa bersaing secara sehat, Dina. Bukan kayak gini. Ini adalah sesuatu yang pantas untuk kamu, Nadia. Akhirnya aku akan berada di posisi pertama. Setelah penantian lama, aku bisa mengalahkan kamu. Tapi cara kamu ini salah, Dina. Mungkin kamu akan berhasil merebut posisiku, tapi hidup kamu gak akan ngerasa tenang. Tubuh Nadia sudah gak bergerak lagi. Artinya aku berhasil melakukan rencana dengan baik. Aku merasa lega karena menyingkirkan penghalangku selama ini. Tapi aku bingung, apa aku biarin tubuh Nadia di sini ya? Semoga orang-orang yang ada di sekolah ini gak ngerasa curiga dengan aku. Kemenangan yang aku raih memang mengerikan, tapi dengan ini juga keinginan aku bakal terwujud. Maaf ya Nadia cantik, selamat tinggal. Hahaha. Hal yang aku takuti terjadi. Kenapa bisa ada perbuatan seperti ini? Bagaimana kalau yang lain ikut meniru? Tania, siapa yang telah melakukan ini sama kamu? Kenapa dia sejahat ini? Padahal kamu adalah teman yang baik hati dan juga rendah hati. Nadia, kamu yang tenang ya. Semoga pelakunya cepat tertangkap.
Saya menemukan benda ini di samping tubuh korban. Saya akan melakukan penyelidikan di kantor terkait sidik jari pelaku. Tolong secepatnya ya Pak, karena besok sekolah Apo akan melaksanakan ujian sekolah. Saya nggak mau info terkait kasus ini menyebar ke telinga masyarakat. Pak Putra tenang aja. Saya dan rekan saya akan segera melakukan penyelidikan. Kalau gitu saya permisi. Hahaha, aku nggak merasa panik sedikit pun. Apa karena ada rasa senang dan bahagia dalam diri ini? Sekarang aku bisa meraih posisi pertama yang selama ini aku impikan. Hahaha. Anak-anak, ujian kali ini tanpa adanya Nadia. Semoga Nadia bisa tenang di sana ya. Dan untuk pelaku yang melakukan ini, semoga cepat ditangkap oleh polisi. Pak, kenapa saya nggak semangat gini ya? Apa karena nggak ada Nadia di sini? Biasanya kita semua bakal nanya ke dia kalau nggak paham. Hei, kamu nggak boleh ngomong kayak gitu. Kita semua harus semangat. Ini ujian sekolah loh. Kalau kita nggak semangat, yang ada nilai kita jelek. Bener kata Dina, kalian semua harus semangat. Jangan sedih terus kayak gitu. Kita doakan yang terbaik untuk Nadia di sana. Aku senang sekali karena tak perlu pusing memikirkan jawaban dan juga gangguan. Setelah ini aku akan berada di posisi pertama. Aku udah gak sabar nunggu waktu itu. Hahaha. Pak Putra, ini yang soal nomor 3 kenapa nggak ada jawabannya ya? Apa saya salah ngitung ya Pak? Coba kamu periksa ulang, ada kok itu jawabannya. Kayaknya kamu salah hitung di tengah-tengah deh. Itu ada jawabannya kok. Coba kamu hitung ulang lagi. Wah, ternyata benar. Aku cuma salah hitung aja. Makasih ya Dina, kamu hebat seperti Nadia. Ayo cepat, waktu kalian gak banyak. Sebentar lagi harus dikumpulkan ya. Kenapa akhir-akhir ini aku selalu merasa ada yang memantau aku ya? Rasanya hidup aku nggak tenang. Apa semua ini gara-gara hal jahat yang telah aku lakukan? Kemenangan itu nggak memberi kebahagiaan seperti yang aku bayangkan. Rasa bersalah dan penyesalan mulai menghantui aku. Seharusnya aku nggak ngelakuin ini, tapi karena hatiku sudah menghitam dengan rasa tak bersalah, aku melakukan itu. Sekarang aku menyadari bahwa cairan ungu yang tertumpah tidak bisa dikembalikan, dan kemenangan yang aku raih tidak mengisi kekosongan dalam hati aku. Apakah aku harus mengakui kesalahan aku ini? Aku nggak bisa hidup dengan rasa bersalah seperti ini. Anak-anak, Dina telah berhasil meraih posisi pertama. Tolong beri tepuk tangan untuk Dina dan ucapkan selamat kepada Dina. Terima kasih semuanya. Akhirnya aku berada di posisi yang selama ini aku impikan. Ini adalah hasil kerja keras aku. Selamat ya Dina, kamu hebat. Dengan saudari Dina, Anda saya tangkap karena sudah melakukan kejahatan terhadap Nadia. Saya dan rekan saya menemukan bukti yang kuat dan sidik jari yang akurat kalau pelakunya adalah Anda. Apa? Pelakunya dari semua ini adalah Dina. Tapi mereka berdua adalah teman baik. Dina jawab, apakah benar dengan apa yang dikatakan Pak Polisi? Iya pak, saya melakukan itu. Maaf. Dasar manusia jahat penuh iri dengki. Jadi kamu pelakunya. Kenapa kamu tega Dina? Nadia salah apa sama kamu? Nadia jadi penghalang buat aku. Dia selalu menjadi juara kelas. Kedua orang tua aku ingin aku berada di posisi pertama. Karena itu akan sulit, jadi aku melakukan cara gelap ini. Padahal kalian berdua bisa bersaing dengan sehat. Kenapa harus kayak gini, Dina? Kenapa? Aku terpaksa melakukan ini karena dengan aku berada di posisi pertama, ibu dan ayah akan merasa bangga kepada aku. Tapi ini adalah cara yang salah Dina. Karena kamu juga, Bapak kehilangan murid kesayangan Bapak untuk selama-lamanya. Kamu emang gak punya hati Dina. Pak, maafin saya. Tolong jangan bawa saya ke kantor polisi, Pak. Pak Polisi, cepat bawa Dina pergi dari sini. Saya tak mau ada murid yang berbuat jahat ada di sekolah ini. Dina, ayo kita ke kantor sekarang. Kamu harus menjelaskan semuanya kejadian ini. Pak, lepasin saya. Tolong jangan bawa saya. Tolong. Tolong. Ayah sama ibu kemana ya? Kenapa mereka nggak datang ke sini? Padahal kan aku mau kasih tahu kabar gembira. Hahaha. Hahaha, aku udah menjadi juara kelas. Ayah ibu pasti bangga. Aku berhasil menyingkirkan Nadia. Hahaha. Maafin aku. Tolong jangan ganggu aku. Kenapa kamu terus ada di sini? Hahaha. Dasar Nadia bodoh. Ah, ini semua karena ayah ibu. Aku jadi kayak gini. Hahaha.
Nina Bobo, oh Nina Bobo, hahaha. Aku anak yang pintar, juara kelas. Nina Bobo, oh Nina Bobo, hahaha.